sekalian, selamat berjumpa dengan saya. Nama saya Fathur Rahman. Biar nanti kenal kalau kita sudah bertatap muka ya. Mudah-mudahan secepatnya bisa bertatap muka, tidak seperti ini hanya bisa bertatap muka lewat Zoom. Alamat saya di Semarang, jadi saya memang melaju dari Semarang ke Karanganyar. Mulai mengajar di Karanganyar mulai tahun 1993. Kamu belum lahir, baru proses. Di sini saya akan memberikan materi yang dipilihkan oleh panitia MPLS. Materi yang sangat menantang, yang memang seharusnya setiap orang itu punya ini, yaitu kreativitas. Banyak orang menyangka bahwa untuk bisa menjadi kreatif itu sulitnya bukan main. Mungkin karena merasa tidak begitu pandai, tidak begitu cerdas dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal yang harus kita hilangkan dari pikiran kita. Karena semua orang sebenarnya bisa menjadi kreatif, tinggal kita mau melatih ataupun tidak. Kemudian di Karanganyar saya lihat setelah setahun atau 2 tahun dididik di SMA Karanganyar, saya melihat kebanyakan anak-anaknya bukan sekedar menjadi pinter, tetapi pinter dan kreatif. Ya. Oh ya. Tidak dengar. Jadi selain kita mendidik anak yang pinter, kita juga mendidik anak untuk menjadi kreatif. Karena sebenarnya kreatiflah yang dibutuhkan, bukan sekedar pinter. Kreatif untuk mengatasi setiap masalah yang timbul dalam kehidupan manusia. Oke. Sekarang apa sebenarnya kreativitas itu? Harus tahu dulu definisinya sebelum kita memikirkannya. Kreativitas itu apa? Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kemampuan untuk memunculkan hal-hal yang baru yang sebelumnya belum dipikirkan oleh orang lain. Itu yang namanya kreativitas. Nah, pertanyaannya adalah apakah harus benar-benar hal yang baru? Nah, sebenarnya bukan harus baru. Jadi ada dua kriteria. Yang pertama memang memunculkan hal-hal yang baru, yang benar-benar baru, yang belum pernah muncul sama sekali. Ada juga kreativitas itu dengan menggabungkan hal-hal lama, 2 atau 3 digabung menjadi satu sehingga muncul sebuah hal yang baru. Itu juga boleh dikatakan kreatif. Jadi tidak harus benar-benar sesuatu yang baru. Ya. Sementara HP-nya dimatikan dulu ya, mic-nya. Contohnya hal yang baru. Telepon misalkan. Telepon itu hasil kreasi manusia. Yang biasanya kalau manusia berbicara itu terbatas oleh jarak. Mungkin paling-paling jarak kita bisa menangkap suara ya sekitar 50 meter, itu pun harus bengok-bengok, ya kan? Nah, dengan telepon itu jarak tidak menjadikan masalah. Kita bisa berbicara dengan orang yang di Jakarta, bahkan orang yang di luar negeri. Itu hasil kreativitas. Nah, itu contoh kreativitas yang benar-benar baru. Yang kedua, yang kreativitas dari penggabungan 2 hal yang sudah ada digabung jadi satu sehingga muncul hal yang baru. Yaitu yang namanya contoh gampangnya adalah mesin faksimil. Kamu tahu enggak mesin faksimil? Jadi biasanya di kantor-kantor banyak. Namanya mesin faksimil itu seperti mesin fotokopi. Jadi kita memasukkan kertas dengan tulisan di demak,
Nah nanti hasilnya kayak fotokopi munculnya di Jakarta misalkan. Itu adalah namanya mesin faksimil. Nah, itu merupakan penggabungan antara mesin fotokopi dengan telepon. Di dua hal yang sudah ada digabung menjadi satu, maka muncullah hal baru namanya mesin faksimil. Ya, itu contoh yang sudah terjadi di kehidupan yang nyata. Nah, kamu bisa melatih diri kamu menjadi kreatif. Jadi misalkan memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai, yang orang melihat itu sudah terpakai, kamu bisa mengubah itu menjadi sesuatu yang terpakai, berguna, maka dinamakan juga kreatif. Sekarang banyak contohnya, misalkan botol bekas itu dijadikan tempat untuk media tanaman lah, tempat untuk media tanaman. Sehingga sekarang muncul yang namanya taman vertikal, taman yang susunannya ke atas, kan aneh itu. Kalau taman kan kebanyakan susunannya mendatar, tapi ini ada muncul taman vertikal, taman yang disusun ke atas. Nah itu hasil kreativitas. Nah, itu contoh-contoh yang bisa kamu lakukan. Nah sebenarnya kreativitas berkaitan dengan tiga hal. Nanti kalau yang kamu mau mencoba untuk menjadi anak yang kreatif, kamu perhatikan tiga hal ini, yang nanti akan bisa memunculkan jiwa kreativitas. Yang pertama adalah rasa ingin tahu. Ini yang utama, rasa ingin tahu. Saya yakin semua orang kalau melihat sesuatu yang belum pernah kita ketahui, pasti timbul rasa keingintahuan tentang sesuatu tersebut. Jadi misalkan melihat apa yang asing, itu mesti kita tanya-tanya, itu apa ya gitu. Isinya apa, buatnya bagaimana, nah, itu harus ditumbuhkan rasa ingin tahu. Yang kedua adalah imajinasi. Imajinasi itu adalah apa ya? Kita melihat sesuatu dengan hal-hal yang lain, bukan seperti orang lain. Jadi pikiran kita itu menjelajah kemana-mana. Kalau kita bisa melihat sesuatu, itu namanya imajinasi. Kemudian yang ketiga, yang ini yang banyak orang tidak tahu, yaitu kegigihan. Kegigihan itu juga bisa memunculkan kreativitas. Orang yang gigih, yang terus-menerus mencari solusi dari suatu masalah, maka orang itu akan menjadi kreatif. Nah, karena dipaksa. Jadi kadang-kadang memang kreativitas itu timbul karena dipaksa. Ya, jadi yang pertama saya ulangi ya. Yang pertama adalah rasa ingin tahu, silakan ditumbuhkan. Yang kedua adalah imajinasi, pikiran kamu imajinasikan seluas-luasnya aja. Yang ketiga adalah kegigihan. Siapa yang gigih nanti pasti akan menjadi orang yang kreatif, karena terus-menerus mencoba, tidak pernah menyerah. Nah, maka kreativitas sebenarnya kuncinya adalah bagaimana kita memandang. Kreativitas itu mengubah dari sebuah kelemahan menjadi kekuatan. Mengubah sebuah kekurangan menjadi kelebihan. Mengubah sebuah hambatan menjadi sebuah peluang. Itu kreativitas, kemampuan kreativitas. Jadi kalau orang kreatif itu tidak memandang kelemahannya, tidak memandang kekurangannya, tidak memandang hambatannya, tapi yang dipandang adalah bagaimana mengatasi kelemahan itu, bagaimana mengatasi kekurangan itu, dan bagaimana membuat hambatan itu sehingga bisa menjadi sebuah peluang. Maka seorang yang kreatif tidak akan pernah mengeluh. Tidak akan pernah mengeluh, ya. Kalau orang yang gampang mengeluh itu berarti dia tidak akan mungkin jadi orang yang kreatif. Tadi saya katakan pasti orangnya gigih. Karena tidak memandang hambatannya, tetapi memandang bagaimana hambatan itu diubah menjadi sebuah peluang. Ya. Nah, kunci satunya adalah yang menurut saya setelah pemikiran saya, kuncinya adalah kalau kita selalu bersyukur, maka nanti kita pasti akan menjadi orang yang kreatif. Karena bersyukur itu berarti husnudon, berarti selalu berpikir positif, bukan berpikir yang negatif. Jadi kalau apapun yang kita terima, kalau kita bersyukur, maka nanti insya Allah akan bisa membentuk menjadi orang yang
orang yang kreatif. Oke, saya kira itu mudah-mudahan ada gunanya, dan kita semua berdoa mudah-mudahan secepatnya pandemi ini berakhir sehingga kita bisa bertemu, kita bisa belajar bersama-sama, belajar secara merdeka tanpa paksaan, bisa berdiskusi untuk membentuk kamu menjadi insan-insan yang kreatif. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.